Mari berdoa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk mengenali apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kebenaran firman-Mu. Engkau telah mengenal hati dan pikiran kami, dan saat ini kami membuka hati dan pikiran kami agar Engkaulah yang membentuk dan menguatkan, sehingga di tahun yang baru ini kami percaya bahwa semua rancangan-Mu adalah rancangan yang baik, damai, sejahtera bagi kami, dan biarkan kami menemukan selalu itu dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Kita akan buka Injil Markus 1 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Sesuai dengan bahan yang dipersiapkan oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan. Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar membaca merenungkan, tapi mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keseharian kehidupan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari Minggu yang paling pertama di tahun baru ini ya. Saya sebenarnya mau mengawalinya dengan ngajak main tadinya. Wah, bisa kali ini diajak main games. Untuk yang ya nggak semua, tapi saya pikir kalau main games akan memakan waktu lumayan. Jadi saya ceritain aja, tadinya saya mau ngajak Bapak dan Ibu main games apa supaya dapat gambarannya. Tadinya saya mau ngajak kita untuk main game, saya bawa korek api yang batang korek itu, terus saya bagiin tuh ya ke beberapa orang yang ada di barisan depan lah, supaya mudah. Lalu kemudian saya sediain meja di sini, lalu saya minta untuk setiap orang maju satu untuk membentuk batang-batang korek itu, ditaruh dan kita lihat nanti bentukan paling akhirnya jadi apa. Siapa tahu
semuanya kompak bangun rumah, bikin rumah dari batang koret, atau bikin pemandangan. Tadinya saya mau ngajak main seperti itu. Dan kemudian menjelaskan bahwa pasti sewaktu seseorang memegang batang korek itu dan kemudian maju, ya yang awal-awal pasti nggak ngelihat apa-apa, ini mau ngapain ya. Yang bisa dilakukan oleh dia hanyalah menaruh dan kemudian menaruh lagi sampai pada akhirnya tepat pada waktunya, oh ternyata bentuknya adalah seperti yang kita kerjakan bersama-sama. Tapi awalnya pasti nggak tahu. Kira-kira seperti itu gambaran permainannya. Dan kalau kita berbicara tahun baru, tahun mah akan selalu berganti tiap-tiap waktu ya. 365 hari, kemudian berganti tahun. Tapi kan aktivitas keseharian kita ya tidak akan berganti. Makanya kalau misalnya ditanya, gimana rasanya tahun baru? Ya rasanya biasa aja. Biasa aja, mengerjakan pekerjaan seperti biasanya, sama aja dan nggak ada bedanya kecuali ya 23 ke 24. Pasti kan jawabannya begitu ya. Kalau ditanya gimana rasanya tahun baru, ya sama aja kayak hari di tahun 2023. Yang saya khawatir adalah bila seseorang mengawali tahun yang baru ini dengan suasana hati yang sangat-sangat pesimis. Pesimis itu bahasa rohaninya, pengharapannya jadi berkurang, jadi pesimis dia. Ya saya tahulah kalau misalnya kita tadi ya dalam games itu ya, maju ke depan bawa korek dan kemudian kita nggak ngelihat apa-apa, tapi kemudian kita meletakkan dan kita belum tahu gambarannya apa, lalu kemudian kita berganti tahun, ya tiap hari juga kita bawa korek, kita taruh, dan pada akhirnya kita juga belum mengerti gambarannya apa. Dan itulah yang membuat pada akhirnya seseorang menjadi pesimis dalam mengawali tahun yang baru ini. Karena merasa bahwa apa yang dilakukannya tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, hasilnya ya seperti yang kita tahu. Bahkan kadang-kadang, ini hasilnya apa ya? Kok saya nggak ngelihat gambarnya gitu? Suatu seseorang berpikir bahwa apa yang diperjuangkannya tidak menghasilkan sesuatu yang ya apa yang dia harapkan, apa yang dia bayangkan. Kita ini kadang-kadang jadi pejuang-pejuang yang tanpa hasil. Belum ada hasil. Saya mau ngajak kita untuk melihat contoh konkretnya dalam perikop kita. Boleh lihat ayat 4 dan 5. Ayat 4 kan Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Kita kalau misalnya ngebayang padang gurun kan berarti kan pasir, kemudian nggak ada siapa-siapa. Jangan salah, padang gurun di dekat Israel pada waktu itu adalah tempat persembunyian orang-orang jahat ada di sana. Tapi juga bukan hanya orang jahat, ada orang yang bertapa, bermeditasi segala macam. Jadi buang gambaran jauh-jauh tentang padang gurun itu sepi. Ya kelihatannya sepi, tapi dalam persembunyian-persembunyian di padang gurun itu ada banyak orang. Jadi di padang gurunnya sendiri ada orang gitu ya. Ayat 4, Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan gitu ya, memberitakan baptisan tobat. Dan kemudian ayat 5, maka berdatanganlah orang-orang. Ya, bukan hanya orang yang ada di padang gurun, tapi bahkan orang yang ada di luar padang gurun. Karena di situ dibilangnya dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Boleh nanya nggak? Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Yohanes untuk bisa sampai dari ayat 4 menuju ke ayat 5? Menurut Bapak dan Ibu, bayangkan orang namanya Yohanes ini datang padang gurun, memberitakan kepada orang-orang, ini hari pertama nih. Apakah ayat kelima terjadi langsung pada keesokan harinya? Kadang-kadang kan kita berpikirnya
mengambil inginnya pakai teori yang paling mudah. Yohanes datang, memberitakan, lalu kemudian hasilnya langsung dapat, kan gitu ya. Kita inginnya begitu. Tapi apa emang ya bisa aja sih. Bisa aja hari ini datang, bekerja, melakukan sesuatu, besok hasilnya langsung datang. Tapi kemungkinan besar saya sih percaya bahwa apa yang dilakukan Yohanes nggak seperti itu. Maksudnya dia datang, memberitakan, besoknya orang langsung berbondong-bondong datang. Butuh proses, butuh waktu yang mungkin perasaannya menjadi sama dengan kita bahwa ini yang saya perjuangkan kok hasilnya nggak ada ya. Hari pertama dia datang, kemudian dia teriak-teriak gitu ya, memberitakan berita pertobatan, tapi nggak ada yang datang sama sekali, tapi dia percaya bahwa beritanya didengar. Hari kedua, hari ketiga, sampai entah berapa hari, periode berapa hari kemudian, maka mulailah ada orang-orang yang kayaknya saya perlu datang. Dan suatu satu orang datang, satu orang dipulihkan, orang itu ngomong ke orang-orang lain, sehingga pada akhirnya semua orang di luar padang gurun itu bisa datang ke Yohanes. Jadi kalau kita berpikirnya bahwa Yohanes datang ke padang gurun, memberitakan pertobatan, besoknya langsung orang-orang pada ngumpul semua, saya kira harusnya kita buang gambaran itu jauh-jauh. Karena pasti butuh proses yang kita nggak tahu berapa lama harinya, dan yang luar biasa adalah sewaktu kita melihat Yohanes dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, sewaktu dia bisa berpikir bahwa apa yang dia lakukan hari demi hari tanpa hasil sama sekali, tetapi ia tetap melakukan apa yang memang dia harus lakukan, dan dia percaya bahwa yang dilakukannya itu tidak akan pernah sia-sia. Sehingga tepat pada waktunya, gak tahu kita waktunya kapan, tapi tepat pada waktunya ayat 5-nya muncul. Hanya kepada orang-orang yang walaupun awalnya dia pikir perjuangannya tanpa hasil, tapi dia tetap setia memperjuangkan hal itu, dan pada akhirnya dia ketemu dengan buah-buah dari apa yang dia perjuangkan. Hari ini saya hanya mau mengajak kita untuk merenungkan satu hal saja. Bapak dan Ibu, saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran, perasaan Bapak dan Ibu dalam merefleksikan diri sewaktu melihat ke belakang di sepanjang setahun kemarin, dan kemudian mengawali tahun yang baru ini dengan perasaan yang bagaimana. Kalau pakai gambaran games yang tadi saya ceritain, saya nggak tahu betul-betul Bapak dan Ibu sewaktu ngelihat apa yang Bapak Ibu kerjakan tiap-tiap hari, apakah Bapak dan Ibu, apakah saya, apakah kita semua sudah tahu bahwa oh kayaknya Tuhan mengarahkan saya untuk ngebangun rumah kayak gini, sehingga adalah muncul rumah baru. Oh kayaknya Tuhan mengarahkan kita untuk memiliki pekerjaan yang baru, yang sekarang saya belum dapat pekerjaan. Tapi bayangkan apabila seseorang betul-betul seperti yang saya bilang tadi, bahwa dia ngerasa bahwa apa yang diperjuangkannya itu benar-benar gak ada hasilnya. Hari ini saya sebenarnya mau sharing dengan orang seperti itu, bahwa justru sewaktu kita membaca Alkitab, perikop kita hari ini, maka mungkin ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari Yohanes. Dari ayat berapa tadi? 4-5 tadi. Di ayat 4, seseorang yang bisa berpikir bahwa apa yang dia lakukan hari demi hari kok nggak ada hasilnya, tetapi sewaktu seseorang tetap setia, tetap melakukan apa yang harus dilakukan, apa yang bisa dia kerjakan, dan dia menolak untuk berdiam diri, maka tepat pada waktunya apa yang diperjuangkannya, Tuhan pasti memberikan sesuatu yang terbaik bagi dia. Yang menjadikan Yohanes bisa melihat ayat 4 adalah kesetiaannya, kegigihannya, percayanya dia bahwa Tuhan mengatur segala sesuatunya. Hari ini
Semoga kita memiliki semangat yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis, bahwa meskipun mungkin kita mengawali dengan kayaknya tahun ini saya akan berjuang, tapi hasilnya juga kayaknya nggak jauh beda dengan apa yang saya hasilkan kemarin, kayaknya nggak ada apa-apa hasilnya, ya standar-standar aja, biasa-biasa aja. Ya kalau ada yang berpikir seperti itu, tambahkanlah bahwa dengan percaya bahwa apa yang kita lakukan hari ini, kerjakan hari ini, bila memang kita setia, percaya, maka tepat pada waktunya. Dan lagi-lagi, mungkin tahun ini adalah waktunya. Maka Tuhan bisa menunjukkan hal itu kepada kita sekalian. Jadi tetap semangat, jangan kehilangan pengharapan, tetap melakukan apa yang bisa kita kerjakan, harus kita kerjakan, dan perjuangkan supaya pada akhirnya segala sesuatu yang kita awalnya tidak pernah bayangkan, tetapi pada akhirnya itulah yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Tuhan menolong, Tuhan berkati kita, amin.